Setelah berseharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Aduh, Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Di rumah emang paling enak, kita ngopi dulu yuk. Ya elah diketawain anjir. WKWK malu banget diposting gini sama yang punya rumah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Di video kali ini, kita akan membahas sosok Ruben Onsu, Sarwenda, dan sosok yang belakangan ramai dijuluki netizen sebagai CEO 200 juta rupiah. Situasinya makin panas setelah sebuah konten yang dibuat di rumah Ruben Onsu justru menjadi sorotan besar dan memicu gelombang komentar dari netizen. Yang menarik, setelah Ruben mengunggah video yang diduga menyindir situasi tersebut, muncul kabar bahwa konten yang sebelumnya diunggah pihak terkait justru menghilang dari media sosial. Di saat yang sama, polemik soal anak-anak, pertemuan kuasa hukum, hingga dugaan laporan hukum terbaru juga ikut menjadi perbincangan publik. Sebenarnya apa yang terjadi? Benarkah masalah ini semakin melebar ke berbagai pihak? Dan bagaimana perkembangan terbaru hubungan antara Ruben, Sarwenda, serta orang-orang yang ikut terseret dalam polemik ini? Yuk, kita tonton videonya. Jangan-jangan kopinya kopi Pak Haji Uben yang ketinggalan. Ini baru CEO PT Numpang Jaya Sentosa. Jangan bilang kalau minyak rambut juga yang punya Ruben ya. minyak rambut dibahas tai. CEO kopi. Yuk main CEO-nya udah. Udah tahu tuh, udah posting lagi malah. Terus yang punya rumah posting CEO-nya langsung nge-delete postingannya. Jadi kata netizen kan aku nggak cocok sama Betran karena beda agama. Iya disuruhnya sama ayahnya. Kan yang udah kan minta 200 juta, aku minta 500. Di yang komen-komen kata lu nggak punya duit ya? Gak punya duit lah, terus lu ngapain jualan bagong? Dasar dugong lu. Udah anjir dipanggilnya bagong ya dugong, semua komplit deh udah deh. Aku baru balik kampus, aku mau saya main dulu, dia lagi live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mampir-mampir dulu ya. Lagi apa nih? Lagi jualan di 3 akun langsung ayahnya. Oh ya, Iya. Tiga-tiganya. 3 akun ya. Wow. Selamat sore guys. Ini lagi lihat di apa ini namanya? Supermarket. Supermarket, terus store sama official. Sekali jualan 3 akun, keren banget ya. Bayangin kalau satu akun menghasilkan penjualan omset yang luar biasa dikali 3 akun, gokil nggak? 111.000 ambil. Tungguin ya. Oh, ini kameramennya yang suka ketawa ketiwinya ngekeknya parah itu ya? Soalnya udah keluar ngihinya itu ya, suara kayak bengek-bengek ayam gimana? Izin ya. Setelah berseharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Aduh, Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Charge di rumah aja sih. Gua nanti penasaran sama komentar netizen ya. Aduh, belum selesai nih video. Di sini ada hashtagnya atau judul dari video ini sama Bang Ruben. Di rumah emang paling enak, kita ngopi dulu yuk. Ya elah diketawain anjir. Nggak kebayang si CEO langsung kena mental, dan postingan ini katanya udah denger dihapus dari akun sosial media dia. Ya elah, ini kan dari TikToknya ya. Oh. Perih. Mungkin ada beberapa musik yang harus gue ganti ya. Hah? 7.000 doang? Enak banget sekarang bisa ngopi murah ala kafe. Nice.
mulai meeting lagi dah. Wah, CEO dong. CEO kena mental anjir. Puas banget ini pasti netizen ya. Gak kebayang yang komentar nih sabrek-gabrek, dan videonya kalau di TikTok itu yang banyak yang ngupload video ini, gila viral banget coy. PKWK malu banget diposting gini sama yang punya rumah. Minimal ya izin lah ya kata netizen mah. Dia nggak punya rumah ya sampai bikin endorse di rumah orang. Iya. CEO menyamar, tidak menyamar CEO. Waduh, pahit. Rumah orang dikontenin, malu nggak tuh diposting sama yang punya rumah. Pedes banget. Pas mau ambil minuman di kulkas kayak lihat kanan kiri takut ketahuan. CEO abal-abal, perih banget. Jangan-jangan kopinya kopi Pak Haji Uben yang ketinggalan. Ada yang main CEO-CEOan di rumah orang. Asli sumpah kena mental banget anjir. Tadi gue sempat mampir ke akunnya CEO ini, dan gue cari-cari udah nggak ada guys. Lo bayangin guys, video yang diupload sama Bang Ruben ini dikomentari 63,5 ribu. Dan apa kabarnya CEO? Kena mental nggak tuh? Cukup modal tampang, televisi, tembok, hordeng, lampu, peralatan dapur, piring, meja makan, lantai yang kau injak semua itu punya Ruben. Buset, sampai semuanya di-upload sama netizen anjir. Ini baru CEO PT Numpang Jaya Sentosa. Mana nih para fans yang manggil Papio? Jangan bilang kalau minyak rambut juga yang punya Ruben ya. minyak rambut dibahas tai. Semenjak ada TikTok dosaku tiap hari tambah banyak. Nafkah 200 juta itu termasuk untuk makan Papio juga kak? Ya ampun gua. Jangan-jangan itu ayam goreng punya RO juga. Ternyata beli buah sampai 9 juta dia juga yang paling banyak makannya, kurang asem. Dia yang numpang, aku yang malu. Ruben yang kerja keras, CEO yang menikmatin. Aduh, perih banget ya. Jadi 200 juta itu udah include ngasih makan CEO juga ya. Ampun dah netizen kalau udah ngerosting ya. Gila-gila lo pada jarinya. Itu CEO kopi. Yuk main CEO-nya udah. Udah tahu tuh, udah posting lagi malah. Terus yang punya rumah posting CEO-nya langsung nge-delete postingannya. Yang pakai mobilnya yang punya rumah, pakai kulkas yang punya rumah, muka kulkas ketakutan, takut punya rumah nongol ya. Aduh CEO mau gaya-gayaan, mau terima endorse. Oh iya, endorse kan dibayar ya dari kopi ya. Bayar dong sama yang punya rumah. Iya, sewa. Kopi, bayar. Ya, jangan gratisan aja. Udah gratisan, ewi di sana gratisan. Pakai lagi buat endorse. Gak malu nih CEO ya, CEO BH. Entar dulu. Maksudnya ewi apa? ewi aja. Habis itu yang si Jendes merasa CEO yang kegantengan, sok bangga, muka lu flat. Tau gak lu? Cici, muka lu flat, terlalu bangga sama CEO gadungan. Balikin, yang lupa. Balikin ininya yang lu udah pakai. Apanya? Kenikmatan dari Jendes. Balikin. Kayak lagu Selek. Balikin. Balikin. Ternyata selain CEO kau juga pandai ngelawak ya. Pandai kali lah kau melawak ya. CEO ganteng doang, lesnya numpang. Aduh, perih banget. Kau buat iklan kopi ya. Iklan kopi kau di rumah si Sawe. Pakai mobil pun mobil si Sawe. Dengan pedenya paling enak ngecas di rumah si Ngopi.
Iya, ngecas. Bahasa ngecasnya kan ngeri ya. Soalnya kan live mereka kan buset. Ya, bukan mesra lagi itu namanya kalau kata netizen mah punten ya. Banyak kan yang ngebahas netizen. Ini live apaan sih? Jualan apa? Live pamer birahi katanya gitu. Perih, lanjut. Kau cemana? Itu udah jadi hak milik kau kah? Hah? Atau kau memang udah tinggal di situ kah? Numpang ya maksudnya ya. Atau kau nggak sanggup beli rumah? Atau kau manis soka? Manis suka Gak apa? malu diposting ulang sama mantan bini. Mantan laki. Mantan sawe yang kalian katain sang belok, nggak malu. Lagian kok tebal kali lah muka kau ya Papio, tebal kali muka kau. Di scroll Instagram tiba-tiba lewat postingannya Ruben Onsu terbaru. Udah beberapa jam yang lalu deh, kayaknya udah 5 jam yang baru. Iya. Ngeposting video TikToknya si Giorgio. Itulah suaminya pacarnya Wen. Katanya CEO tapi ngopinya di rumah orang. Gitu. Malu dah kata gue mah. Iya, malu dah. Sampai diposting begitu. Iya. Ini Ruben, live TikTok. Live TikTok. Terus ini DA7. Oh, live Ini juga Ruben ya? ini. Oke, live guys. Iya. Ini yang bener yang mana? Di Indosiar live, di TikTok juga live. Dia ini bingung nge-video ini. Sebenarnya yang Ruben yang mana? Ini Ruben. Ruben barbar. Halo Endah, Endah cenah mah bade pindah rumah. Cenah mah bade pindah ke rumah adena Endah. Ih, Endah teh kapan gadung bebek CEO. Nah, bade pindah ke rumah adena Wendah. Emangnya bebek Endah can gaduh rumahnya? Ayah mertuamu sibuk. Enggak, gimana kata netizen tadi? Iya kata netizen kan aku nggak cocok sama Betran. Iya, beda agama. Iya disuruhnya sama ayahnya. Gimana nih? Apa sih bocah ini sering nongol gua mah? Aku kan bingung ya mau milih yang mana. Nanti kau bikin masalah baru. Kan yang udah kan minta 200 juta, aku minta 500. Di yang komen karena lu nggak punya duit ya? Gak punya duit lah, terus lu ngapain jualan bagong? Dasar dugong lu. Udah Anjir dipanggilnya perih banget ya, Bagong ya dugong semua komplit deh udah deh. ngatain si Ruben najis lu tuh najis tuh. Terus lu kalau kaya ngapain lu live? Iya. Banyak tuh orang kaya yang live tuh nggak ada ngatain yang nonton miskin. Lu tuh dugong. Parah lo bro. Aduh, ini sampai kapan aib ini akan ada nih? Sampai kapan kita ini dibuat emosi sama si dugong nih? Cuy. Jadi baru bangun ya. Saatnya lu ketawa-ketawa lu lagi. Oh, video lama ya? Di pantas si Anya ini pergi dulu ya. Ternyata dia selain digampar sama si dugong ini, babi guling ini, ternyata si Onyo nggak tahan nih ada Kudanil. Tuh Kudanil. Jangan gitu bang. Sanggup si Onyo ini pergi. Jangan kayak gitu, kagak enak ah. Itu jangan ketawa kamu. Jangan ketawa. Mana ada ketawa dia itu dugong. Kau lihat dia itu lagi bete. Enjong. Cuy. Buku kedatangan dia yang bikin bete ya. Muncul lagi. Cewek lagi, punya keluarga lagi, terus dia punya pasangan yang mau hidup, dia mau punya pasangan yang hidup normal sama dia nantinya. Hei, babu, gak usah ya. Aduh, habis kau si Ruben normal hidup normal. Maksud kau dia nggak normal selama ini. Terus anaknya yang dua itu datang dari mana? Dari Gunung Kawi. Tiba-tiba dia dapat anak dua. Nih si babu ini emang babi guling nih berdua nih ya. Penjilat emang dua-dua ini ya. Oh iya. Sok ngapain sih Sarwendut manusia biasa. Terus lo manusia apa? Manusia silver lo. Cuy.
Nih guys, bagaimana pendapat kalian nih? Babak baru dalam perseteruan antara Koko R bersama ex-wife Miss S ya telah memasuki kasus yang begitu krusial banget ya. Tapi bukan bersama Miss S lagi perseteruannya, bukan bersama si satu digit yang adiknya Miss S ini ikan pesut penguin bala-bala. Tapi dengan kondonya dari Miss S ini yang CEO 200 juta serabutan grosiran, jual apa aja yang penting kejual, yang proclaimed sebagai owner dari perusahaan fiktif dari lebih 2000 miniatur ya, bahwa Koko R telah resmi menurut berita melaporkan CEO ini atas tindakan tidak baik terhadap anak di bawah umur. Didampingi oleh pengacara yang bonafit, yes, Hotman Paris, siapa yang tidak tahu. Nah, ini akan memasuki babak yang cukup menegangkan ya. Mungkin selama ini Koko R telah mempelajari tindakan-tindakan anak-anaknya, anak kandungnya yang dijadikan senjata di depan sosial media untuk tameng ya, melawan dari Koko R, bapaknya sendiri. Banyak hal-hal yang tidak pantas ya untuk dialami oleh anak-anaknya, mulai dari yang paling muda Tania sampai Thalia. Tania dengan namanya dihadapkan dengan komentar-komentar netizen yang dia harus baca dan didoktrinnya seperti apa tidak tahu, sehingga tidak mengakui keberadaan bapaknya dan lebih berpihak pada uncle-nya ini atau pacar yang belum ada keterikatan apapun bersama ibunya, dan bisa juga dibilang mereka living together dan telah melakukan hal-hal yang tidak baik mungkin ya. Dan itu merupakan istilahnya kumpul kebo, kumpul sapi, kumpul kambing, entahlah apapun itu. Tidak boleh dilancarkan aksi-aksinya dari CEO ini, mingle-nya terhadap anak-anak yang belum resmi menjadi anaknya, bahkan bukan resmi, tiri jadinya, iya kan? Dan melihat sepak terjang dari anak yang paling besarnya, yaitu Thalia, yang melakukan interaksi-interaksi yang tidak normal, yang dipancing oleh CEO ini juga memberikan gestur yang tidak nyaman untuk kita lihat dan dibiarkan oleh ibunya. Oleh sebab itu, makanya Koko Ruben mengumpulkan semua bukti dan memberikan waktunya collectively akhirnya melaporkan. Seperti apakah babak ini akan cerita kedepannya seperti bagaimana? Kita lihat aja ya. Kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kuasa hukumnya S itu kan bertulis surat ke kita untuk meminta pertemuan, ya, joint meeting, ya, meeting bersama, ya, undangan untuk meeting bersama. Tapi dalam surat itu hanya ada 3 poin. Poin pertama membahas tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang menjadi ramai beritanya. Yang kedua adalah ajakan untuk bertemu, untuk meeting bersama atau joint meeting. Dan yang ketiga itu adalah ingin membahas beberapa agenda. Tapi dalam surat itu tidak dicantumkan waktu, tempat pertemuan. Nah, justru mereka memberikan waktu kita 5 hari untuk merespon suratnya. Jadi ini yang kami sampaikan, bagaimana kita responnya. Undangannya tidak mencantumkan waktu dan tanggal. Iya ya. Nah, aneh ya. Jadi kalaupun misalnya waktunya itu mungkin diharapkan kita yang menentukan, dan kami akan siapkan balasan surat kami, ya, mengingat waktu kesibukan yang ada pada kami sebagai kuasa hukum Ruben dan tim, dan juga mengingat Ruben akan umroh di tanggal 22 Juni nanti hingga akhir Juni, maka kalaupun ada pertemuan, maka kemungkinan pertemuan itu akan kita usulkan di bulan Juli. Nah, hanya saja ada hal yang lebih penting dari pertemuan gitu. Apa hal yang lebih penting dari pertemuan itu? Sesuatu yang sebenarnya tidak perlu rumit dan simpel saja, yaitu memberikan anak-anak untuk berkumpul bersama Ruben 2-3 hari, ya, 3 hari lah, dalam 3 hari lah gitu ya, sesuai dengan apa yang disepakati di Akta 39 itu. Ini tidak perlu rumit-rumit gitu. Ini hanya tergantung niatan saja. Ya, bisa yang menghubungi kuasa hukum S, bisa menghubungi babysitter, bisa menghubungi S sendiri, ya. Jadi siapapun bisa gitu untuk menyatakan ini anak-anak kapan mau dijemput untuk berkumpul bersama. Ini nggak perlu ribet. Kayaknya ini ya teman-teman ya, bener-bener berat ya Bang Ruben ini untuk ketemu sama anak-anaknya, karena
bukan cuman memang persoalan antara pihak si Neng Endah ini mempersulit juga gitu. Melainkan sekarang kalau gue perhatiin ya teman-teman ya, apalagi kemarin gitu udah ngeliat tuh waktu momen live itu ya, anaknya itu kan responnya itu udah beda banget gitu. Mungkin karena gue nggak ngerti ya, mohon maaf ya sekali lagi, entah karena doktrin atau apa, atau ya kalau bahasa pengaruh loh gitu guys, dipengaruh-pengaruhin kayak gitu tuh. Jadi responnya ke Bang Ruben tuh menurut gue ini nggak seasik kayak dulu. Tapi kan namanya Ruben kan bapaknya nih gitu ya. Mau seberubah apapun itu kondisi anaknya, misalnya udah nggak, responnya udah nggak kayak dulu lagi ya. Take and give-nya anak dengan ayah itu udah nggak kayak dulu lagi nih, keratannya, keakrapannya gitu ya. Buat Ruben sih menurut gue ya, secara pribadi kayaknya nggak penting deh. Yang penting gue pengen ketemu anak gue, udah gitu. Kemudian yang paling menariknya adalah di mana pihak mereka ini ingin mengadakan pertemuan. Yang lucunya kata pengacaranya nggak ngasih tanggal, ini lucu gitu. Sebenarnya kalian ingin bertemu, ngajak pertemuan pihaknya Bang Ruben itu mau ngapain? Ngebahas rumah yang belum beres tuh sama Bang ya. Papio, nggak apa-apa lagian kamu udah muncratin muka aku. Hah? Maksudnya apa? Punya kulit gurita. Lagian nggak apa-apa, lagian kamu juga udah muncratin muka-muka aku. Jadi tadi mikir Pak. Itu bahasanya. Apa kan bahasanya tuh ya? Udah 2 kali kan? Punya kulit gurita. Maksudnya udah 2 kali muncrat. Ini serius mereka lihat pembahasannya kayak gitu. Ya lu denger sendiri. Emang apa isinya? Muncrat kan? Dilecehkan tapi merasa dicintai. Udah 2 kali kan? Hah? Udah netizen langsung kemana-mana, dia 2 kali. Ini baru the real CEO. Jadi CEO tuh nggak modal ganteng doang cuy ya, harus bisa berbisnis ya. CEO tuh lihat 1M ngaku-ngaku CEO. Aduh, streaming game ya. Kalau ngomong langsung nyeletuk ya. Gua nggak tahu dia lagi nyindir siapa. Cuman bahasanya itu modal ganteng doang ngaku CEO. Kagak bisa. Titik terendah adalah disindir Bang Windah. Ya. 1M sama Bang Windah dibeliin kartu. Ya. Windah ngaku Sarwenda. Hah? Hah? Iya udah les balet. Ini nih makanya nih. Apa? Kalau kita diem aja ya ngelihat ada kayak modelan udah kasus kayak begini terus pada diem ya. Nah. Makin merajalela, tahu nggak lu? Oke. Makin itu berasa kayak didukung sama masyarakat. Lu coba pikirin deh. Udah ngeliat dari rumahnya ayah. Ya. Uang semuanya yang bayar ayah. Ya. Ayahnya tuh ikhlas loh bayar untuk anak-anak karena itu dia memang cinta betul itu anak-anaknya dia gitu loh. Anak kandungnya yang dia sayangi banget. Tapi kalau sampai uang ini dibuat markupnya sampai segila-gila ini, nggak bener banget lu. Iya, markup namanya ya. Naikin. Contoh, keranjang sampah, plastik sampah, tisu 5,2 juta. Lu tahu nggak? Ada mujairnya ya, sorry. Ada mujairnya. Mujairnya tuh bilang DM di gue. Iya. Lu aja katanya. Kismin, nggak tahu kan lu ada plastik sampah harga segitu, lu aja kismin kan, tas 4M aja lu bingung, nggak usah lu bandingin cuy, tas 4M beda, bandingin itu apple to apple ya, tas lu bandingin sama plastik sampah, seberapanya spek plastik sampah gue tanya, Iya juga. seberapanya spek plastik sampah? Limited edition. Dibuat buat buang-buang apa? Kalau gue buat buang mokondo, Jangan lu bandingin pengetahuan gue tentang tas. Iya. Harga 4M gue tahu limited edition. Punya brand yang udah ratusan tahun didirikan. Lu bandingin sama plastik sampah. Itu juga orang awam nggak usah pakai sekolah tinggi-tinggi pun tahu plastik sampah itu modelannya kayak apa. Nggak ada spek bro, ya. At least gue nggak bisa klarifikasi, tapi gue punya banyak bukti. Cuy. Kalau punya bukti, udah keluarin aja mendingan, jangan disimpan sendiri. Toh adek lu juga kan si Dugong itu berkoar-koar gitu di sosial media, nyerang ini, nyerang itulah.
nyuruh metong lah, nyuruh modar lah orang-orang. Kenapa nggak adik lu aja yang modar? Kenapa nggak lu aja yang pada modar ya? Udah mobil anak lu dipakai sama CEO buat bikinin konten ya, buat bikin konten kopi. Aduh, gua mah ya. Urusin aja sarang burung walet no ya. Jangan masukin ke apa list 200 juta itu, jangan dimasukin ya. Kalau punya malu ya, cari sendiri orang lah ya. Tapi kalau sekarang itu kan nggak ada yang endorse ya. Emang bisa dapat 200 juta? At least. Apa lo bilang tadi bang? Lo fokus aja sama sarang burung walet. Buset bang, sarang burung waletnya CEO beda bang. Sayangku, aku sedih banget baca berita akhir-akhir ini. Sampai Bunda Sarwendanya minta maaf. Padahal lagi zaman-zamannya Ciribel itu ya, Sarwenda ini salah satu biasku loh. Karena menurut aku dulu tuh dia yang paling lugu, terus juga pakaiannya sopan, gak banyak tingkah. Tambah lagi dia dipinang sama Koko Ruben. Sempet tuh dulu rame kan, Sarwenda ini dulu namanya bukan Sarwenda kalau nggak salah ya say. Dulu itu sebelum nikah sama Koko Ruben namanya Wendatan. Nah setelah nikah sama Koko Ruben tiba-tiba jadi sakit-sakitan, digantilah sama Koko Ruben ini jadi Sarwenda. Nah setelah jadi Sarwenda, dia ini sering bikin konten sama anak-anaknya tentang rumah tangganya gitulah ya. Ingat nggak zaman-zaman Sarwenda pakai daster? Terus mulai masuk zamannya Onyo ya kan. Walaupun dengan gonjang-ganjing gosip yang sedemikian rupa, tapi sampai detik ini tidak pernah terbukti itu gosip murahan say. Jadi saya ini sebagai salah satu penggemar The Onsu Family sungguh amat sangat sedih karena semenjak kehadiran CEO Dracin ini, kenapa Bunda Sarwenda jadi berubah drastis. Mendadak dia operasi plastik, terus juga sempat di fase dia itu kena hujatan gara-gara dance kayak robot lah apalah gitu kan. Aku mikir ya udahlah, mungkin itu efek dari cerai setelah sama Koruben. Dia mungkin lagi menikmati era butterfly ya kan. Makin sini kok omongannya jadi kayak gitu ya say. Sungguh aku tidak menyangka. Sebagai salah satu fans The Onsu Family, aku sangat kecewa jujur Bun. Pas kamu bilang 200 juta itu tidak ada apa-apanya dan hanya bisa kamu raih selama setengah jam live. Bahkan sempat ada kata-kata kasar sama Koruben yang sudah sebaik hati itu. Walaupun kamu sudah menjadi janda, anakmu tuh tetap dinafkahi, KPR rumahmu tetap dibayar yang kalau di total lebih dari 500 juta. Like oh my gosh, yang kamu bilang laki CONG itu tuh bener-bener suami idaman jutaan wanita di luar sono. Tahu nggak Bun? Kamu nggak tahu berapa banyak mantan istri yang ngemis-ngemis minta nafkah untuk anaknya setelah cerai itu suaminya kabur gitu aja pura-pura nggak kenal sama anaknya, tahu nggak? Bahkan nih ya, aku yakin masih banyak istri-istri di luar sana walaupun masih dalam hubungan pernikahan itu tuh susah banget untuk minta nafkah yang layak Bun. Gimana ya saya, aku tuh sebagai The Onsu Family fans bener-bener sedih banget Koruben diperlakukan seperti itu. Kalau misalkan kamu sudah punya yang baru ya tolong jangan menghina orang yang sudah pernah hadir bahkan berjuang bersamamu. Kamu tuh menghasilkan putra-putri yang luar biasa loh Bun. Tapi aku yakin dasarnya nih Bunda Sarwenda ini orang baik ya. Semoga cepat kembali ke jalan yang lurus ya Bun. Kami semuanya doakan bareng-bareng. Sayangku. Berarti sekarang dia lagi tersesat ya Mbak ya. Ya kan, semoga kembali ke jalan yang lurus. Ya berarti kan dia lagi tersesat di pengkolan-pengkolan nih. Apalagi tikungannya banyak CEO-nya itu memang bahaya sih Mang. Halo, ya sapa iki adik Sarwento ta iki? Nah, yo to kan iku wis ngomong melu wae urusane mbakmu. BTW selamat ya wingi mari photoshoot. Iso profesional ngono iki mirip iwak pesut. Mau pengen ngomong mbok dadi bule iku sing sayang ponakan. Mosok seraimu koyo bulok moro tangan sisan. Terus mbok sing eling ponakanmu isek cilik-cilik cangkemmu ojo kasar-kasar. Sesuai tak ruwet cilik-cilik tak dolan pasar kapok raimu bumpung daging larang. Kate diet gak salah ta wong raimu koyo telek dietrek-etrek kok kate diet barang. Cek talah terus aku tetakok wingi kon foto lesehan ngono ku konsepnya apa? Putri Dugong lah, tapi tak delok-delok kok tambah mirip Putri Dugong ya. Ayo apa ngancari gulumu ra ketok blas sumpah. Putri Dugong anjir. Cak MBG mirip babi guling. Makanya ojo dadi MBG menungso buntelan gaji. Ya wis lah saranku lek isek dadi benalu ojo kakan ngopyok untu kok nyocot ae. Wong raimu koyo wong mendem kecubung senengane nimbrung. Ya wis aku tak nyusoni bojoku sik ya. Bye, assalamualaikum. Ketika dia bikin konten itu yang paling gue suka. Setelah beres telepon sama si Sarwentot ya kata dia. Oh sama adiknya Wentot katanya. Endingnya itu apa? Nyudah tuh coy gitu ya. Ngeludainya walaupun cuma versi konten tapi berasa ngena banget. Cah gitu ya.
Cocotnya panjang ya lama-lama lo ya. Aduh, gua mah kemarin dibungkus sama daun pisang, muncul lagi dibungkus di dalam peti. Sekarang dibungkus lagi sama kain kapan. Ngapa sih lu pada? Sekarang CEO kena imbas, guys. Kerjasama dengan brand itu pada ini ya, pada hengkang ya. Ya, dibuang. Bang Ruben lagi live, guys. S18 Aqua. Oh, lab di parkiran Brownies dia ya. Mau boleh guys, ambil guys di check out dan di Nah, ini dia. Kamu lihat yang ada di bawah tuh harganya, guys. Kamu lihat yang di bawah harganya tuh. Gimana nggak kaya ya dia ya? Lagi syuting, lagi break, dia masih sempat live, guys. Kakak Dinda boleh kakak. Ini lagi langsung Ini nih. dong, itu udah bagus. Ada 3 warna dia, ada yang warna hitam, silver, sama yang warna rose gold. Kalau aku bilang sih rose gold ini lebih kuatnya pas di pinggir sininya sih. Kalau ini kayak baby pink sebenarnya. Tapi karena itu dari brandnya begitu, guys. Harganya berapa kak? Harganya di, coba kamu lihat deh, kamu dapat pada dapat jadi berapa itu? Sudah aku sematkan, guys. Boleh langsung diklik, tinggal langsung kamu cek cuman ada 3 warna dia. Ada yang silver, hitam, sama yang rose gold. Teman-teman, setelah melihat seluruh rangkaian peristiwa yang dibahas dalam video ini, kalau boleh jujur, sebagai konten kreator yang mengikuti perkembangan kasus ini dari waktu ke waktu, saya pribadi merasa bahwa situasinya sudah berada di titik yang cukup memprihatinkan. Saya melihat bahwa persoalan yang awalnya mungkin hanya dianggap sebagai konflik pribadi, sekarang sudah berkembang menjadi konsumsi publik yang sangat besar. Setiap unggahan, setiap siaran langsung, setiap potongan video, bahkan setiap gestur kecil yang muncul di media sosial langsung dianalisis dan diperdebatkan oleh netizen. Akibatnya, suasana yang seharusnya bisa diselesaikan secara lebih tenang justru semakin memanas karena terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kalau saya pribadi melihat Ruben Onsu dalam posisi yang cukup berat, terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam keseluruhan konflik ini, saya melihat ada satu hal yang selalu menjadi perhatian utama Ruben, yaitu soal anak-anaknya. Setidaknya itulah gambaran yang selama ini banyak muncul di ruang publik. Ketika seorang ayah berulang kali menyampaikan keinginannya untuk bertemu anak-anaknya, tentu publik akan ikut menaruh perhatian pada hal tersebut. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa situasi ini semakin sulit karena terlalu banyak orang yang ikut terlibat. Awalnya mungkin hanya antara 2 pihak, tetapi lama-kelamaan muncul keluarga, sahabat, pendukung, kreator konten, hingga netizen yang ikut memberikan komentar. Ketika terlalu banyak suara masuk ke dalam satu konflik, biasanya penyelesaian justru semakin sulit ditemukan. Saya juga melihat bahwa media sosial mempunyai peran yang sangat besar dalam memperkeruh keadaan. Hari ini seseorang mengunggah video, besok video itu dipotong, lusa dijadikan bahan konten oleh akun lain, lalu muncul interpretasi baru yang belum tentu sesuai dengan konteks aslinya. Akhirnya, publik lebih fokus pada drama daripada substansi masalah yang sebenarnya. Mengenai ramainya pembahasan soal konten kopi di rumah Ruben yang menjadi bahan candaan netizen, menurut saya itu menunjukkan bagaimana cepatnya opini publik terbentuk di era media sosial. Ketika sebuah narasi sudah terlanjur viral, sangat sulit untuk mengendalikan semakin panjang konflik ini berlangsung, semakin besar pula kerugian yang dirasakan semua pihak. Reputasi bisa terdampak, hubungan keluarga bisa semakin renggang, dan yang paling penting adalah kondisi psikologis orang-orang yang terlibat juga bisa ikut terpengaruh. Tidak ada pihak yang benar-benar menang ketika sebuah konflik keluarga berubah menjadi tontonan nasional selama berbulan-bulan. Mengenai kabar adanya langkah hukum dan pertemuan antar kuasa hukum, saya melihat itu sebagai sesuatu yang wajar ketika komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik. Namun saya tetap berharap jalur komunikasi yang lebih damai masih terbuka. Sebab sekuat apapun proses hukum berjalan, pada akhirnya hubungan antar manusia tetap membutuhkan komunikasi dan itikat baik untuk bisa benar-benar pulih. Sebagai penonton yang mengikuti perkembangan kasus ini, saya juga mengajak teman-teman untuk tetap bijak dalam memberikan komentar. Kita boleh memiliki pendapat, boleh mendukung pihak tertentu, boleh tidak setuju dengan tindakan seseorang, tetapi tetap perlu menjaga batas. Jangan sampai kritik berubah menjadi penghinaan. Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi perundungan. Karena bagaimanapun juga, apa yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Kita tidak hidup bersama mereka setiap hari. Kita tidak mengetahui seluruh percakapan yang terjadi di balik layar. Kita tidak mengetahui seluruh fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu,
Menurut saya akan lebih baik jika kita menilai dengan kepala dingin dan tidak berburu-buru mengambil kesimpulan. Harapan saya pribadi semoga semua pihak yang terlibat bisa menemukan jalan keluar terbaik. Semoga hubungan keluarga yang retak bisa diperbaiki, semoga komunikasi yang terputus bisa kembali terjalin, dan semoga anak-anak yang berada di tengah situasi ini tetap mendapatkan kasih sayang dari semua orang yang menyayangi mereka. Pada akhirnya, konflik sebesar apapun pasti akan berlalu. Yang akan tersisa nanti adalah bagaimana masing-masing pihak memilih bersikap selama menghadapi konflik tersebut. Apakah memilih memperpanjang permusuhan atau memilih mencari titik damai? Itu semua akan menjadi sejarah yang suatu saat nanti akan dikenang. Itulah pendapat saya pribadi mengenai perkembangan terbaru yang kita bahas kali ini. Tentu kalian boleh setuju ataupun tidak setuju dengan pandangan saya. Yang terpenting, mari kita tetap berdiskusi dengan santun dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, like jika kalian suka pembahasan seperti ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan bersama keluarga masing-masing. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.